Kembali lagi bersama Aim dalam pembahasan Tonghua Swallowed Star. Pada bagian sebelumnya, Luo Feng yang memasuki alam rahasia sekte Dewa Leluhur dengan tujuan mencari bahan membuat klon ketiganya malah terdampar di sebuah tempat aneh, dan dia tidak sengaja berhasil menyerap jantung ruang yang menyimpan banyak kekuatan. Lalu dia pergi ke Pulau Pohon, tempat di mana pohon dunia berada, dan berniat untuk menjadikan tumbuhan spesial tersebut sebagai klon ketiganya. Apakah Bang Condet bisa mendapatkannya? Di sebuah pulau di alam rahasia sekte Dewa Leluhur, dua orang pejuang yakni Xia Venerable dan King Fei Jing baru saja tiba di sana setelah menggunakan teleportasi. Nampaknya keduanya baru saja terlibat dalam sebuah pertarungan dan berhasil menyelamatkan diri. Makanya mereka berdua singgah di pulau Huangshi ini yang dikatakan relatif aman. Meskipun tidak ada harta karun di sana, tapi tempat tersebut bisa menjadi lokasi peristirahatan yang bagus. Niatnya Fei Jing pengen pergi ke Laut 9 Kegelapan setelah selesai istirahat. Laut 9 Kegelapan adalah tempat yang katanya paling berbahaya di seluruh 9 kegelapan ruang waktu. Terkadang akan muncul pusaran air laut yang sangat amat berbahaya. Kalau terjebak di dalamnya, bahkan Universe Venerable saja akan sulit buat keluar hidup-hidup. Sampai sekarang tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah pusaran itu, karena para pejuang yang terseret ke dalamnya tak pernah muncul lagi. Meskipun berbahaya, Fei Jing bakalan tetap pergi. Sementara Xia sempat berpikir sejenak dan mengingat jika Fei Jing ini merupakan salah satu dari 10 teratas di antara ratusan juta penerima warisan tingkat immortal. Ditambah dengan bakat investigasi yang tak tertandingi di alam semesta. Karena memegang artefak cermin alam semesta, Xia ngerasa bakalan bermanfaat kalau dia ngikutin Fei Jing. Dan akhirnya dia juga memutuskan untuk ikut ke Laut 9 Kegelapan. Sebelum istirahat, Fei Jing melakukan pemeriksaan area terlebih dahulu, mendeteksi area sekitar seluas 10 miliar kilometer dari lokasinya saat ini. Dan tak diduga, dalam deteksinya dia berhasil menemukan sebuah kehidupan, dan itu adalah Blood River King yang lagi sembunyi di sebuah gunung. Fei Jing sudah dengar kabar kalau Blood River King ini punya sayap harta karun yang menarik. Di Pulau Ungu memang tidak ada yang bisa mendekatinya, tapi di tempat ini lain cerita. Makanya Fei Jing berniat pengen ngambil harta Bang MC. Xia sedikit resah mengetahui niatan Fei Jing yang pengen ngerebut harta Blood River King. Fei Jing ini gak ada takut-takutnya sama MC. Dia menegaskan, sebagai bagian dari aliansi perbatasan utara, dia nggak takut sama aliansi manusia. Dan karena Xia nggak pengen ikut campur dalam masalah, dia diminta untuk tidak usah terlibat. Namun harus tetap menjaga sikap, tetap diam, dan jangan memberikan peringatan apapun kepada Blood River King. Kalau nggak, maka Fei Jing akan menjadikannya sebagai musuh. Tubuh manusia Luo Feng memang ada di gunung, sementara tubuh Mosa lagi di tengah perjalanan menuju pohon dunia. Seperti sebelumnya, Luo Feng nyamar jadi bulu-buluan terbang, dan dia hampir tiba di tujuannya. Di luar gunung, Fei Jing sama Xia sudah sampai di sana. Fei Jing yang baru datang mulai mengumpulkan bola energi, dan tak lama setelahnya waktu pun terhenti. Luo Feng yang lagi enak-enak semedi, untungnya bisa kabur setelah dia merasakan kekuatan penyegelan ruang yang dilepaskan oleh musuh. Pas Luo Feng terbang keluar, Fei Jing yang menargetkannya pun menunjukkan diri. Luo Feng udah tahu kalau pejuang ras asing satu itu adalah makhluk spesial di alam semesta. Walaupun masih di level batas king, tapi kekuatannya bisa disandingkan sama Universe Venerable. Pas main kejar-kejaran sama musuh dan tanpa sadar telah memasuki area Laut 9 Kegelapan, Luo Feng sadar jika dia nggak bisa kabur dari kejaran musuh. Raja Fei Jing ini memang terkenal karena kemampuan pelacakan serta kecepatan bawaan dari lahirnya. Ditambah tubuh dewanya juga jauh melampaui Luo Feng. Di tengah pengejaran, Luo Feng Kun menambah kecepatan, mengaktifkan sayap Siwu bentuk kedua, bergerak memutar memecahkan serangan musuh yang menghalangi jalannya. Gara-gara ini juga lah Fei Jing malah tambah ngiler buat dapetin sayap Siwu Luo Feng. Makanya dia membakar sedikit tubuh ilahinya buat naikin kecepatan terbangnya dan berkata kalau Blood River King serahin sayapnya maka dia bakalan diampuni. Walaupun udah pakai bentuk kedua sayap Siwu, Luo Feng masih bisa dikejar. Makanya untuk mengalahkan kecepatan musuh, dia akan mengandalkan gerakan bermanuver. Ketika musuh berhasil mengejar dan pengen nyerang, Luo Feng bisa menghindarinya dengan manuver-manuver indah. Hal ini bisa dilakukan karena musuh saat itu membakar tubuh dewanya. Membakar tubuh dewa memang akan menambah kecepatan dengan sangat drastis. Hanya saja hal itu akan menyebabkan kesulitan buat berbelok. Ya, apapun itu menurut Xia, kalau Fei Jing pengen nangkep Blood River King, ini akan menjadi waktu-waktu yang tepat. Kalau terlalu berlama-lama, maka kekuatannya bakalan segera terkuras. Fei Jing tiba-tiba mengeluarkan sebuah bola silver berongga. Setelah dilemparkan ke udara, terciptalah black hole dengan daya hisap yang sangat kuat. Daya hisapnya dikatakan jauh melampaui jurang kematian di Devil Mountain. Kalau kalian masih ingat mah.
Bola silver berongga itu merupakan harta pusaka tipe penyegelan, ditambah dengan kekuatan Raja Fei Jing, itu akan sebanding dengan metode penyegelan level Universe Venerable, dan musuh berniat pengen menyegel Luo Feng di dalamnya tanpa memberikannya luka. Hanya saja musuh nggak tahu kalau sayap Siwu itu bukan cuma sayap biasa yang bisa dipakai terbang doang, tapi bisa juga dipakai buat nyerang. Luo Feng pakai sayapnya buat ngancurin lubang hitam yang pengen hisap dia. Banyak gunanya ya. Ini jadi bikin Fei Jing tambah kepengen lagi buat dapetin harta Luo Feng. Dia berkata, sebenarnya awalnya dia nggak pengen bunuh Luo Feng, tapi kayaknya itu bakalan susah deh. Makanya mulai dari sini dia akan lebih aktif melepaskan serangan spesial. Zia yang nonton jalannya pertarungan berpikir kalau Blade River King pasti akan mati kalau kena serangan serius Fei Jing. Sebab pejuang satu itu memiliki dua teknik rahasia bawaan. Pertama untuk investigasi, dan kedua adalah serangan yang bisa menghancurkan jiwa. Ketika musuh melepaskan auman cahayanya yang menyilaukan, Luo Feng yang gak bisa escape tiba-tiba langsung kehilangan kesadarannya. Cahaya menyilaukan itu masuk ke bagian terdalam kesadaran Luo Feng. Namun hanya sebentar, Luo Feng bisa kembali membentuk kesadarannya yang dapat perlindungan dari mutiara menara, barang pemberian Zhou Shanke yang merupakan inti dari menara bintang. Melihat Luo Feng yang kembali sadar, Fei Jing pun terkejut. Padahal satu aumannya bisa menahan seorang Universe Venerable biasa. Dan untuk Luo Feng, meskipun mutiara menara bisa menahan serangan pertama musuh, dia nggak yakin itu bisa menahan serangan kedua. Makanya Luo Feng masuk ke dalam air, dan Babatah malah menganggap Luo Feng udah gila. Bukannya kenapa-napa, satu tetes air di laut 9 kegelapan itu beratnya kayak gunung. Bahkan bisa tiba-tiba muncul pusaran air 9 kegelapan di sana. Bodoh amat lah, kata Luo Feng, supaya bisa lolos nggak ada cara lain selain masuk ke sana. Sambil terus melakukan pengejaran, Fei Jing masih berpikir sangat aneh melihat Blade River King yang bisa lepas dari tekniknya. Dia mulai berasumsi kalau si target pasti punya harta karun lain untuk melindungi jiwanya. Makanya dia selanjutnya siapin serangan Kamehameha jarak jauh setelah mikir kalau serangan jiwanya nggak berguna buat target. Walaupun serangan musuh itu cuma Kamehameha biasa, tapi jika sampai terkena kekuatannya yang bersatu dengan pembakaran tubuh ilahi, Luo Feng yakin bakalan kena damage yang cukup perih. Sayap Siwu juga nampaknya sudah hampir mencapai batas. Luo Feng terhempaskan oleh serangan lawan, namun bisa bertahan dengan perlindungan sayap Siwu. Hanya saja musuh belum selesai. Dia melepaskan benang sangkar penjara buat nangkep Luo Feng. Babata saat itu minta Luo Feng buat hati-hati, sebab kekuatan ilahi musuh kini ditambah menjadi 10 kali lipat. Tapi sebelum Luo Feng kena benang sangkar musuh, muncul pusaran air yang bikin keduanya terseret. Dan tak diduga jika di dalam pusaran berbahaya tersebut hidup sesosok makhluk yang coba menghajar Fei Jing setelah mendakwanya sebagai penyusup. Konon katanya, pusaran 9 kegelapan itu akan membawa seseorang menuju inti laut 9 kegelapan. Menurut anggapan Zia, mungkin di sana hidup sekelompok ahli yang mengerikan, yang saat ini pengen ngehajar Fei Jing saja sudah lebih kuat darinya. Apalagi yang ada di bawah pusaran. Setelah adu serangan sama penunggu laut tersebut, Fei Jing ngerasa kalau dia tidak unggul, tapi juga tidak kalah. Dan dia nggak bisa ngalahin musuh baru yang muncul dalam waktu singkat. Makanya daripada ngurusin yang satu itu dan nggak membawa keuntungan, Fei Jing milih buat lanjut ngejar-ngejar Luo Feng. Sekarang dia udah bodoh amat dan pengen bunuh Blade River King buat ngerebut hartanya. Di sisi lain dia juga percaya diri masih bisa kabur setelah itu dari musuh yang baru saja muncul dari dalam laut. Dan sekarang juga malah ikut ngejar-ngejar dia dari belakang. Paling depan ada Luo Feng, di belakangnya ada Fei Jing, di belakangnya lagi ada si penunggu laut. Daripada main kejar-kejaran terus kayak gitu, Luo Feng kembali milih masuk ke dalam pusaran yang muncul di sana. Sedangkan Fei Jing, karena dia juga lagi dikejar, dia milih buat terbang naik ke atas permukaan dan berhenti mengikuti Luo Feng yang terus ngajakin alien tersebut pergi ke tempat yang berbahaya. Luo Feng yang terseret oleh pusaran bisa merasakan tubuhnya mulai remuk dan armornya tercabik-cabik. Supaya tetap aman, dia kemudian menggunakan Sealing Star masuk ke dalamnya, memanfaatkan harta tersebut seperti layaknya alat transportasi.
Setelah masuk dan mencapai dasar dari pusaran yang menyeretnya, Luo Feng tiba di sebuah tempat yang sangat luas, bernuansa merah. Tempat yang sangat aneh dan cukup mirip sama tempat di mana Luo Feng nemu jantung ruang sebelumnya. Tempat ini adalah Laut 9 Dunia Bawah, tempat yang mengandung kekuatan kabut misterius, membuat fluktuasi ruang tersegel, sehingga tidak memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan teleportasi ataupun berpindah melalui kerajaan dewa. Di arah lain ada banyak alien yang melihat benda bersinar sedang melintas, dan itu adalah Sealing Star yang Luo Feng pakai. Luo Feng juga tahu kalau di depan jalannya ada banyak tentara alien yang rasnya serupa kayak si penunggu laut sebelumnya. Totalnya kurang lebih ada 300-an immortal. Merasakan kekuatan mental Luo Feng, tentara musuh langsung mendakwanya sebagai ras asing, penyusup yang harus dihabisi. Sedikit dari mereka memberikan laporan ke atasan, dan sisanya pergi mengejar sang penyusup. Kejar-kejaran lagi, kejar-kejaran lagi. Luo Feng bingung, padahal dia udah nyembunyiin auranya, tapi masih juga dideteksi sama musuh. Keluar dari Sealing Star dan melanjutkan pelarian, Luo Feng melihat jika para tentara alien gak dikenal itu sangat lincah, bahkan tak terpengaruh oleh kabut merah di sana sama sekali. Tapi kalau cuman sebatas itu kecepatannya, Bang Condet masih lebih wush-wush. Luo Feng terbang begitu cepat meninggalkan para tentara alien yang mengejarnya. Musuh ngerasa sangat kesal, padahal di wilayah sendiri, tapi mereka masih kalah cepat sama orang yang berasal dari luar. Luo Feng yang masuk gunung buat semedi sekarang mengetahui jika warlock yang tinggal di tempat aneh ini punya gen yang luar biasa. Tentara biasanya saja sudah pada kuat-kuat, apalagi para atasannya. Karena keberadaan Luo Feng sudah terekspos, bisa saja musuh akan mendatangkan lebih banyak pasukan untuk melakukan pengejaran. Luo Feng tanya ke Babata segala hal terkait dengan ras alien di tempat tersebut. Hanya saja setelah dicek, Babata sama sekali nggak nemuin basis data tentang mereka. Sama sekali nggak ada catatannya. Pasti ini terjadi karena nggak pernah ada satu orang pun yang selamat setelah masuk ke Laut 9 kegelapan. Jadi nggak ada orang yang bisa keluar buat bawa informasi. Menurut Babata, dengan memanfaatkan teknik rahasia bawaan Mosha, domain ruang, seharusnya Luo Feng bisa datang dan pergi tanpa masalah dari tempat tersebut. Tubuh musuh Luo Feng hampir sampai di tujuan. Dia akan memastikan tak akan gagal pada percobaan kali ini. Sedangkan tubuh manusianya juga sempat masuk ke dalam alam semesta virtual, bertemu dengan Lord Kota Kekacauan buat minta intel. Tentara alien gak dikenal nampak masih belum berhenti melakukan pengejaran terhadap Luo Feng yang dipaksa harus mobile. Pindah-pindah tempat sembunyi karena nggak ada tempat yang aman untuk menetap di waktu yang lama. Ceritanya, setelah bulu terbang Mosha sampai di tujuan, bersama dengan itu dipanggil pula salah satu pelayan ras asing yang Luo Feng punya, Raja Chu. Dia akan berperan sebagai pengalih perhatian, jadi Luo Feng gak akan kerja sendirian lagi kayak sebelumnya. Pelayan Luo Feng saat itu bergerak dengan cepat, lalu melemparkan inti kristal api. Pas sedikit ranting terbakar, dia berniat mencabutnya secara barbar. Pohon dunia muda yang melakukan perlawanan coba membungkus musuh dengan daun-daunnya, tapi serangan tersebut bisa dipatahkan dan Raja Chu berhasil mengamankan sebatang ranting dan langsung pergi setelahnya. Cuman pas pengen kabur, keberadaannya diketahui sama tumbuhan kuat yang berjaga di sana. Tumbuhan berbahaya yang Luo Feng hindari dengan berubah jadi bulu-bulu terbang. Abis ketangkep, Raja Chu pun mokat. Kasian sekali. Tapi karena jasa alien NPC tersebutlah, Luo Feng jadi bisa dapat beberapa daun yang jatuh dari pohon dunia dan menjauh dengan aman. Cici, si pohon dunia, nangis. Dia kesel kenapa dia lagi yang mesti kena serangan dari ras asing. Dengan demikian maka sekarang Luo Feng hanya tinggal menunggu klan Mosha bergabung lagi sama dia. Di tengah jalan Luo Feng berhenti mendadak. Dia ngerasa kayaknya ada sesuatu yang aneh, gak beres. Padahal beberapa hari yang lalu tentara alien itu terus melakukan pengejaran dengan jumlah pengejar yang terus ditingkatkan. Tapi sekarang kok semuanya pada menghilang? Luo Feng yakin itu bukan pertanda yang bagus. Dan ternyata benar saja, Yang Mulia Pangeran dari tentara alien sebelumnya telah mengumpulkan orang-orangnya dan membentuk lingkaran pengepungan. Ada 3 juta pasukan dan 9 jenderal yang sudah berada di tempat masing-masing. Mereka hanya tinggal menunggu perintah sang pangeran sebelum bergerak.
Si pangeran alien gak nyangka kalau Luo Feng si penyusup bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama, membuatnya sangat tertarik. Makanya pangeran satu ini pengen banget bunuh mangsanya dengan tangannya sendiri. Dan itulah ending dari Swallow Star episode kali ini. Memang mantap, memang hebat. Like kalau suka, dislike kalau... Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Bye.